Ya. Bukan, bersin Bapak. Apa kabar Mbak Yuni, sehat? Sehat, sehat. Terima Sehat kasih. ya. Gimana Bapak? Kita mau wajib. Oke, aku mau umumkan ke publik terkait isu yang sempat beredar tuh ya dalam minggu kemarin kebijakan bea cukai. Bahkan aku sempat jadi korban juga tuh disalah-salahin oleh beberapa PMI. Ya nggak apa-apa, kita nikmati aja kan. Kalau nggak mau dimarahin PMI jangan jadi pejabat kan. Nah, suamiku nyamai Bapak ya? Bapak, Wih, selamat malam. Malam, semangat. Malam, Bapak. Semangat. Semangat. Aduh, top deh ya, luar biasa. Kedinginan aku barusan Oke. mandi Pak, makanya dikasih jaket. Gimana Pak, gimana? Oke ya, kita mulai ya Sobat Migran dimanapun berada. Yuk, dengarkan ya satu persatu. BP2MI sebagai Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ya mengusulkan beberapa hal kepada pemerintah Republik Indonesia ya, yang ini jejak digitalnya bisa dilihat di Facebook atau di media sosial milik BP2MI atau milik saya. Satu, misalnya kita mengusulkan ya agar dilakukan revisi Permendag nomor 25 tahun 2022. Tentang apa Permendag itu? Peraturan Menteri Perdagangan itu adalah tentang kebijakan dan pengaturan impor, khususnya berkaitan dengan barang kiriman milik PMI. Ya, nah sebagai acuan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan PMK pembebasan bea masuk barang milik PMI. Ya, catatannya adalah perlu diantisipasi ya potensi penyalahgunaan pengiriman untuk tujuan komersil sehingga perlu diperkuat pengawasan. Oke. Dari pengiriman data PMI itu tidak ada di dalam sini Pak. Oke. Nah dulu peraturan menteri yang diterbitkan tahun 2022 itu tidak mengatur tentang barang milik PMI. Usulan BP2MI itulah kemudian kita minta revisi, masukin dong yang mengatur khusus mengangkut barang milik PMI. Kemudian ya BP2MI juga mengusulkan agar ada pemberian fasilitas relaksasi barang lapas, istilah di undang-undang itu lapas ya, larangan dan pembatasan dan pembebasan bea masuk ya barang milik PMI diprioritaskan bagi PMI yang terdaftar di Sisco BP2MI dan terdaftar di portal. Jadi artinya setelah barang milik PMI dimasukkan dalam peraturan menteri tadi, maka di aturan itu diberikan juga dong relaksasinya gitu kan, diskon atau pengurangan atas biaya pajak yang dikenakan gitulah ya. Oke, kemudian pembebasan yang ketiga, pembebasan bea masuk yang dibatasi dengan nilai $1.500 3 kali pengiriman masuk ini barang. Oke, nanti akan dicantumkan dalam peraturan Menteri Perdagangan bahwa relaksasi yang diminta itu akan diberikan $1.500 bagi barang-barang milik PMI yang dikirim. Ini kita bicara pengiriman ya, pengiriman dulu, bukan yang dibawa nih, bukan yang dibawa langsung ya. Kita bicara yang dikirim dulu. Dalam 1 tahun itu 3 kali, misalnya dalam 1 tahun itu 3 kali pengiriman, 1 kali pengiriman ya diberikan dispensasi relaksasi $500. Berarti dalam 3 kali pengiriman $1.500 ya. Nah, saya nggak tahu ngitung ya, dolar Amerika atau dolar Hongkong saya nggak ngerti ya. Tapi ngerti juga lah, nggak kayak yang bea cukai nggak bisa memisahkan dolar Hongkong sama dolar apa itu. Mbak Yuni ketawa kalau saya udah ngomong gitu. Tapi udah berdamai kan? Udah selesai kan? Nggak bahaya tak? Bahaya Pak. Mepet jurang. Kemudian yang keempat ya, BP2MI juga. Jadi kita tuh datang usul dengan konsep, nggak datang hanya ngomong nggak tahu konsepnya apa. Ketika ditanya misalnya apa saja sih barang-barang itu yang mau diusulkan agar dia mendapatkan relaksasi, kita sampaikan ya, kita usulkan tentang jenisnya apa saja, jumlahnya berapa banyak, kemudian satuan barang yang dapat diimpor sebagai barang kiriman PMI itu jenisnya apa saja gitu ya. Nah sekarang kita masuk nih ya, bagaimana usulan itu ya terkait
relaksasi pelarangan dan pembatasan atas barang milik PMI yang diberikan untuk 10 kelompok barang. 1. Pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, ya. 2. Barang tekstil lainnya. Jadi barang apapun yang penting tekstil. 3. Elektronik. Nah, elektronik kecuali handphone, komputer genggam dan tablet. nah, dan tablet. Jadi elektronik itu kecuali ya handphone, kemudian komputer dan tablet. Nah, handphonenya nanti akan masuk ke barang bawaan yang biasanya registrasi email lagi kan itu ya. Nah, itu diatur dalam peraturan sendiri. Oke, keempat jenisnya adalah alas kaki, sepatu, ya sendal gitu kan. Mbak Yuni kan kemarin misalnya ke Indonesia kan bawa 10 jenis sepatu dan 10 jenis sendal. Kemudian 5 kosmetik. Nah, 5 kosmetik. 6 mainan anak gitu ya. Oke. Ketujuh tas. Kemarin saya lihat tasnya Mbak Yuni kan apa itu? Saya pakai tas. Hermes. Sebentar, saya pakai tasnya BP2MI ya. Jangan salah ya. pakai tasnya BP2MI ya. 2020. Ya, tapi hati-hati ya. Saya itu suka gemes sama apa? Petugas yang bawaan otaknya tuh curiga gini. Kalau PMI bawa tas Hermes, terus Anda curiga itu titipan orang lain, itu mau dijual. Emangnya PMI itu nggak mampu beli tas kan gitu ya? Yang penting dia udah disebut PMI, ngapain Anda curiga gitu? Emang PMI itu nggak boleh kaya? Emangnya yang bisa kaya itu nenek moyang lo aja kan gitu ya? Nah ini kadang-kadang saya suka gemes nih kalau berhadapan dengan orang-orang di lapangan. Kayaknya ada dendam tersendiri pada pekerja migran juga. Kalau saya lebih memilihnya seperti itu. Jadi saya tidak memperdebatkan mereka karena kalau sudah dendam turun temurun kan apa-apa yang dilakukan PMI itu salah. Saya nggak dendam karena saya itu kan lahir juga dari keluarga miskin. Terus kalau kita miskin apa kita nggak boleh kaya gitu kan? Oke, tadi balik di mana ya? Mainan anak ke-6, 7 tas, ke-8 makanan dan minuman kecuali minuman beralkohol. 9 alat rumah tangga. Tuh kan alat rumah tangga itu apa saja. Kemudian 10 perlengkapan sekolah. Jadi 10 jenis kelompok barang itu yang bisa mendapatkan relaksasi ya. Relaksasi dalam bentuk ya tadi nilai pajaknya dikurangi dan mendapatkan 1.500 US dollar dalam 1 tahun untuk 3 kali pengiriman ya. Nah gitu Mbak Yuni, mudah-mudahan ini bisa disampaikan ya. Jadi dalam rapat itu berkembang kan gini, bagaimana tidak terjadi penyalahgunaan, muncul tuh ide ya, bukan dari kita, agar setiap PMI itu membawa surat keterangan. Loh kan kita bingung, surat keterangan apa, dari siapa? Kalau yang mengeluarkan itu dari instansi pemerintah, katakan dari luar negeri, misalnya dikeluarkan oleh Kemlu, perwakilan. Loh apa kalau PMI yang mau pulang itu harus datang berbondong-bondong ke kantor perwakilan, minta surat keterangan, gitu kan? Penuh itu 1 hari, penuh dalam 1 minggu itu, ya. Sehingga surat keterangan itu tidak diperlukan. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah ketika seseorang datang ke Indonesia membawa barang-barang itu untuk melihat dia PMI cukup ya digitalisasi atau komputerisasi. Dia lihat aja di sistem klik nama Ibu Yuni keluar namanya ya udah PMI kan gitu. Nama Ibu Yuni kan bisa saya lihat di comment center juga waktu itu kan. Ketahuan juga kan. Oke Bapak sebentar boleh boleh saya membantah sedikit Bapak. Ini sebenarnya sudah ketok palu apa belum sih Bapak? Karena ketok palunya belum. Itu yang saya kritik kepada beberapa pihak. Saya katakan, saya ingat kok Presiden itu tanggal 3 Agustus kita rapat terbatas. Presiden tuh ngomong loh, dan telinga aku kan masih normal, masih sehat nih. Kalau diperiksa di THT juga masih nggak ada masalah nih, ya nggak ada isi kotoran juga yang numpuk di telinga saya. Presiden tuh minta 2 minggu selesai ya, 2 minggu selesai ya. Kalau ini udah 3 bulan gitu, masa untuk urusan seperti ini kok nyampe 3 bulan ya, aneh bin ajaib juga lah ya. Tapi oke lah ya, oke lah. Artinya ini keputusan-keputusan yang sudah disetujui
ya tinggal diundangkan. Istilah itu ya, proses revisinya tinggal diundangkan. Ya kita tunggu, kita desak lagi. Makanya saya minta PMI, ayo dong desak, speak up agar segera diundangkan, agar segera direvisi Permendagnya ya. Tapi poin-poinnya substansinya tadi yang saya sampaikan. Itu Mbak Yuni. Transisi lagi Pak. Iya Bapak, jadi seperti yang saya katakan, isu-isu semakin berat dan sekarang banyak sekali yang ditahan. Malah saya berpikir dengan kita mengajukan itu seolah-olah kita malah mempersulit pengiriman Bapak, karena banyak sekali pengiriman yang ditahan. Makanya desakan-desakan itu kan untuk mempermudah, tapi desakan yang terjadi bukan, tapi desakan yang terjadi berimbas malah mempersulit Bapak. Ini saya merasa bahwa dengan adanya Sempak kemarin, saya rasa itu adalah pukulan telak bagi bea cukai. Tapi bukannya mereka memperbaiki, masih banyak bukti bahwa kalau kemarin orang bilang itu Hong Kong saja, ini berlaku juga di Taiwan Bapak. Jadi di Taiwan itu sama, menebusnya sama Pak. Cuman itu baju bayi dan selimut bayi masih baru, tapi bayi itu loh Pak, baju bayi berapa sih harganya? Dan ditebus dengan 821.000. Oke, itu untuk tekstil kalian melindungi pendapatan daerah, saya setuju. Tapi apakah memang benar-benar tidak bisa membedakan itu loh Pak? Saya tuh kadang-kadang geli dan saya sekarang sudah give up ya Pak ya. Saya tidak mau membahas lagi bea cukai. Apa yang saya lakukan adalah ya kalau kalian tidak setuju dengan peraturan pemerintah, ya jangan kirim. Itu aja. Jadi saya sudah kayaknya saya nggak perlu keluar-keluar deh Pak, capek kayaknya. Dan dibenturkan oleh peraturan yang iya bagus peraturan, tapi kan dipukul rata Bapak. Maksud saya Anda melindungi yang mana? Pertanyaan saya, Anda melindungi yang mana? Kenapa kalau orang yang kaya kalian kasihkan amnesti ini, amnesti itu, giliran ini TKW Pak? Mau pulang aja harus tax amnesty gitu kan, orang kaya ada tax amnesty. Betul. Tapi kenapa kami yang katanya pahlawan devisa, jangankan amnesti, kirim Sempak aja kena bea cukai. Saya sekarang give up Pak. Saya sekarang udah capek. Saya rasa itu adalah omong kosong saja. Selalu dikatakan di dalam coklat ada tas branded, di dalam Sempak ada tas branded. Kenapa kalian curiga? Kenapa tidak dibongkar? Jangan dikatakan itu jalur hijau. Jadikan jalur merah dan show up pada kami. Ini tas branded. Cungkil itu tas branded itu. Kalau harganya lebih mahal daripada punyanya artis, saya rasa itu palsu Bapak. Banyak tas-tas branded itu KW Bapak. Iya, paham. Jadi kekecewaan itu. Nah itu tadi. Kekecewaan itu nggak tahu kita seperti apa Bapak. Kita itu nggak tahu seperti apa. Bodoh amat sekarang saya. Ya tugas kita adalah jangan pernah berhenti dan merasa lelah untuk berjuang ya. Kalau perjuangan ini baru sebagian kecil kita dapatkan, hasilnya mudah-mudahan bagi generasi kita, teman kita, anak kita ke depan jika dia pekerja ya bisa dinikmati sepenuhnya dari perjuangan ini kan gitu ya. Jangan pernah merasa lelah. Kemudian caranya adalah speak up terus, kita ributin terus. Nah kayak ini ya kemarin nih saya nggak hadir didampingi oleh Pak Gatot kemarin. Makanya saya minta Pak Gatot apa hasilnya kita umumkan cepat lagi ke publik ya. Karena saya ingin sepanjang ini belum diundangkan, tadi kan ada 10 jenis. Ya kali aja ada masukan dari PMI dari 10 jenis ini sudah dianggap cukup atau Mas Dio ngomong ya kita tambah lagi di antara 10 jenis itu apa gitu kan yang kita ingin mendapatkan relaksasi dari negara gitu ya misalnya ya. Karena bagi saya begini, kalau negara ini membuat undang-undang, lalu undang-undang itu kan pertanyaannya untuk siapa? Untuk rakyat. Bukan untuk nenek moyangnya para pejabat, ya. Bukan untuk mereka yang membuat undang-undang, tapi untuk rakyat. Ketika kita bicara spesifik undang-undang pertanian untuk siapa? Ya petani. Ya tanya ke petani dong, apa kebutuhannya? Kalau kita mau membuat undang-undang tentang nelayan, ya tanya ke nelayan dong, apa kebutuhannya untuk diatur oleh undang-undang. Nah, kami juga menyampaikan ini sebelum ini diketuk ya ingin mendapatkan masukan. Ayo dong para PMI ngomong gitu kan. Apakah 10 jenis barang ini cukup atau enggak? Atau ada lagi? Oh Pak tambah lagi mungkin satu ini, tambah lagi Pak dua ini. Ayo. Keberanian speak up itulah yang sangat dibutuhkan gitu Mbak Yuni. Siap Bapak dan sebenarnya seperti yang saya katakan tiap kali mereka ada sesuatu yang kayak kemarin ada salah satu teman kita yang dari Kepulauan Riau telepon Bapak kan yang dari Kepulauan Riau. Iya.
Jadi mereka itu gundah gitu loh Pak. Seperti yang dikatakan IME, batasannya kan 500 nih. Kalau pulang seterusnya 1.500 ini mana gitu loh, mana? Padahal dia cuma sedia uang 1.400.000 saja untuk diadakan penerbangan lagi ke Riau. Ini kan bentuk kekecewaan Bapak, dimana kalau memang belum ketuk palu ya jangan disiarkan, kalau sudah disiarkan pastikan itu dilakukan. Ya, betul. Ya, makanya di kalangan PMI ini kan multitafsir, terbelah nih pandangannya. Misalnya ada yang menganggap salah dengan misalnya kenapa sih Pak Benny mengumumkan lebih dulu kok belum ditetapkan peraturannya. Nah, sementara saya pada posisi sebagaimana juga yang mendukung, kalau ini tidak dibuka ke publik, ya bisa aja ini nggak akan pernah lahir gitu. Nah, sehingga saya ingin menyatakan bahwa ini adalah keputusan yang saya ingin bocorkan lebih dulu deh, agar ketika ini dibocorkan kepada publik, publik ikut mengawal gitu. Nah, gua udah tahu, awas lo ya kalau lo nggak keluarin, awas kalau lo nggak buat aturannya kan gitu ya. Dikawal, diributin, walaupun memang saya juga agak kecewa sesuatu yang 2 minggu kok sampai itu, ya itu terlalu lama bagi saya lah. Kan yang diurus negara ini bukan hanya barang milik PMI. Lalu kalau hanya untuk satu sektor PMI sampai 3 bulan, lalu bagaimana untuk sektor-sektor yang lain? Berapa bulan, berapa tahun, berapa bulan, berapa tahun? Jangan-jangan selama 5 tahun pemerintahan nggak selesai gitu kan? Hanya untuk 1, 2, 3 kebijakan yang diurus oleh negara melalui peraturan. Oke, itu Mbak Yuni. Iya, seperti yang saya katakan, pasti hardikan makian itu yang terdepan adalah Pak Benny, karena Pak Benny berani live, karena Pak Benny berani mengatakan, karena dengan maksud, saya paham dengan maksudnya Pak Benny, untuk mengawal, untuk mengontrol, agar ini ada undang-undang nih seperti ini, Pak Benny bocorkan pada masyarakat. Nah, giliran ditanya, ini stakeholder itu pada bilang, kan cuma ngomong aja, nyakitin tahu nggak Pak omongannya mereka itu Pak? Kan cuma ngomong aja. Saya udah dengar. Kan cuma ngomong aja, kan belum approve. Jadi mereka itu tidak berusaha untuk mengimbangi di mana peraturan pemerintah Mbak untuk saat ini masih belum nih. Kita akan berusaha lebih cepat lagi. Nah, yang dengerin kan enak Bapak. Kan seperti yang saya katakan, ada cara dan penggunaan bahasa yang lebih sopan lah, yang lebih mengenakan gitu kan. Ya, seperti yang saya katakan Bapak. Itu karena itu membuktikan bahwa di kalangan para pejabat mindsetnya belum berubah, menganggap PMI itu orang rendahan, sehingga dia melihat sebelah mana itu yang kita lawan terus. Nah, dari kenapa sih perlakuan itu beda dengan misalnya kalau dia melihat orang kaya, pasti dengan membungkukkan kepala itu kan. Pasti dengan ngomong bagaimana dengan penuh kesantunan. Kok kalau ngomong dengan PMI kok seolah-olah dengan kesombongan kan gitu, bukan dengan kesantunan. Nah, itu berarti apa? Mereka menjadi inlander ketika dengan para pekerja migran, mindset ya yang sama. Nah, seperti yang saya katakan nih Mbak, sama-sama keluar dari mulut kenapa harus menyakiti, dan itu nyata sekali adalah pekerja migran, dan gak cuman sedikit video-video itu ada perlakuan mereka seperti apa pada rakyat kecil. Ya, betul. Dan mereka selalu berkata bahwa melindungi, pemerintah hadir, tapi pada kenyataannya kan tetap Pak, perlakuan mereka itu kami tidak minta dihargai, tapi tolong lakukan sesuai dengan apa yang ada gitu loh Pak, dengan standar masing-masing gitu loh. Iya. Ya kemarin lah ya yang peristiwa di bandara itu kan dia bayar 900.000. Itu masih kontak-kontakan dengan saya. Pak Benny, saya di bandara, ini saya harus bayar ternyata gini. Ya udah saya bilang gini aja, kalau mereka ngotot tetap harus bayar, videoin aja, saya bilang videoin, tetap bayar, biarlah itu menjadi catatan bukti-bukti bahwa ini loh, gara-gara kalian lama nih prosesnya, gara-gara kalian terlalu banyak diskusi, banyak rapat, keputusan belum keluar sebagaimana perintah presiden, nih korban berjatuhan. Korban yang di sini datang dari negara mana, dimintai juga masalah bayar, padahal kan presiden minta 2 minggu. Nah, kayak keberanian untuk itu penting juga. Oke, bayar, katakan alasan karena belum aturannya belum turun, videoin kan gitu ya. Nggak perlu takut itu. Ya, kami tidak takut Pak, cuman seolah-olah kami ini seperti sapi perahan ya Pak ya, karena kami targetnya berapa, budgetnya berapa, dapatnya berapa, mau pulang ke negeri sendiri aja jadi ngeri-ngeri sedap Bapak.
Kecuali di negeri kami sudah disediakan fasilitas, ya bolehlah kalian nyuruh kami pulang kok. Tapi kan masalahnya di Indonesia belum bisa menerima kami. Kenapa mempersulit kami? Itu sebenarnya yang sering saya tanyakan ya. Kalau dari PP2MI gebrakannya sangat nyata sekali ya. Berani bertindak, berani mengatakan iya, berani tidak, dan stafnya dipecat, dipublikasikan. Tidak sama dengan sektor-sektor lain di mana mereka lebih memilih untuk menutup saat mereka melakukan pemecatan ataupun hukuman. Mereka tidak ingin instansi mereka itu kayak dikotori oleh seseorang ataupun oknum. Mereka ingin terlihat lebih wow, elegan, tapi sebenarnya kami bisa membacanya. Tapi dengan Pak Beni, ya kadang-kadang saya tidak setuju dengan cara Pak Beni, tapi kadang-kadang Pak Beni coba membuka paradigma instansi lain, mungkin bisa dibilang seperti itu, di mana speak up dong. Nih, gua pecat dulu beneran nih karena dia melanggar. Jadi orang kan nggak berani bermain di tubuhnya PP2MI, tapi di instansi-instansi lain mereka lebih memilih untuk melindungi ya Bapak ya. Saya nggak tahu nih seperti apa dan bagaimana. Ya tentu mudah-mudahan lah ya dari perjuangan yang kita lakukan walaupun cara yang berbeda ya, misalnya saya memerankan cara sebagaimana yang saya yakini, PMI melakukan perjuangannya dengan cara yang dia yakini, ada yang perjuangan kita ya. Jadi apapun caranya perjuangan dilakukan, mudah-mudahan ini semakin menguatkan kita. Dan tentu beberapa kali dari tangannya. Jadi ketika ribut-ribut kan itu selama misalnya ketika ribut-ribut masalah EKTKLN kan ya, bagaimana dipersulitnya orang gagal terbang, ketika kita ributin ya. Kemudian ketika saya menyerap aspirasinya PMI waktu di Hong Kong, apa sih masalahnya, kira-kira seperti apa? Alhamdulillah kan, sekarang cuti nggak ada masalah nih, kecuali masih barang itu. BPJS kan, coba kalau BPJS kan diributin, mana akan ada inisiatif mereka untuk minimal menggait mitra, kan gitu ya. Menggait mitra di Hong Kong, satu saat mereka mungkin akan datang sosialisasi, satu saat mereka akan membuka kantor. Dulu sama sekali sebelum saya sebut dolim, jahat, culak itu, mana yang sakit bisa di cover asuransinya di Hong Kong, di Taiwan, kan enggak, harus berobat di dalam negeri. Tapi sekarang dirubahlah aturannya bahwa kalaupun dia sakit berobat di Hong Kong, ya itu bisa di-reimburse uangnya kan. Oh, Bapak, jadi Bapak memang, sebentar Bapak, saya potong. Ada satu kasus ini, anak terbang di Taiwan kemarin jatuh pingsan di Hong Kong. Anak terbang dari Taiwan. Anak terbang dari Indonesia mau ke Taiwan, pingsan di Hong Kong. Pingsan di Hong Kong. Dan di bandara atau di mana pingsannya? Di bandara Hong Kong, Bapak. Di bandara Hong Kong. Dan dia dibawa ke rumah sakit. Perharinya bayar 5.000. Dan sekarang kita masih belum menemukan nih, keluarganya belum menemukan. Jadi saya masih cari informasi. Per hari bayar 5.000 itu di mana, di rumah sakitnya? Iya, di rumah sakit Hong Kong. Karena dia bukan masyarakat Hong Kong. Pekerja resmi kan? Pekerja resmi tapi kan tujuannya Taiwan, Bapak. Iya, tujuannya Taiwan ya. Betul. Pekerja resmi. Mungkin saya minta Bapak follow up, ini kasus pertama, Pak. Ini kasus pertama. Ya. Pak Mukarom. Ya, Bapak. Saya lagi live ya sama para PMI, Mbak Yuni. Kemarin itu ada kejadian PMI Indonesia terbang ke Hong Kong. Tiba-tiba di Hong Kong di bandara dia jatuh ya. Bukan Pak, mau terbang ke Taiwan, transit Hong Kong. Pingsan di Hong Kong. Oh iya. Mau terbang ke Taiwan, transit di Hong Kong. Pingsan di Hong Kong. Oke. Nanti habis tutup live ini Pak Mukarom kontak Mbak Yuni untuk data yang lengkap, siapa, nama PMI dan sebagainya. Nah, sekarang karena transitnya di Hong Kong, jatuhnya di Hong Kong, otomatis kan dirawatnya di Hong Kong, ya. Betul. Nah itu otomatis dia bayar loh, itu rumah sakitnya cukup besar. Nah Pak Mukarom bertanggung jawab nanti komunikasi dengan BPJS TK. Artinya dalam case seperti itu apa tanggung jawab BPJS kan itu ya? PMI-nya terdaftar Pak sebagai peserta Pak? Peserta, dia peserta resmi ya Mbak Yuni? Resmi Bapak.
Resmi Pak Mukarom, resmi. Serta agendanya Pak. Nanti Ya, sama dengan status Pak Mukarom lah. Saya tanya Pak Mukarom sebagai Direktur BP2MI resmi ya? Resmi. Saya Pak. Ya resmi kan? Yang lantik. Yang lantik saya kan resmi. Nah, jadi si PMI tadi resmi juga ya. Ya. Siap Pak. Ya kalau saya melantik Bapak cepat, Bapak juga ngurus PMI itu harus cepat gitu ya. Alhamdulillah selama ini kan Pak ya. Oh, selama ini cepat ya. Tadi kasus yang satu gimana? Kasus yang satu yang saya send gimana? Itu masih dikomunikasikan sama atas juga Pak. Tadi saya sudah telepon langsung. Cuman beliau posisi lagi ada di